Halo, perkenalkan nama saya Odisa Stefanus. Saya mahasiswa Magister Pengajaran Matematika ITB. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori ring dalam proses kriptografi. Secara umum, yang akan dibahas dalam penjelasan kali ini yaitu mengenai kriptosistem dan metode enkripsi. Metode enkripsi itu dibagi menjadi dua, metode enkripsi biasa dan metode enkripsi Hill. Untuk metode enkripsi biasa, saya bagi menjadi dua, yaitu enkripsi satu kunci dan dua kunci. Sedangkan untuk enkripsi Hill dibagi menjadi enkripsi Hill yang diperluas dan enkripsi matriks variabel. Sebagai pendahuluan, eh, teman-teman harus mengetahui bahwa dalam proses enkripsi itu ada istilah plain text dan ciphertext. Plain text adalah pesan mentah atau pesan terang atau terpesan biasa yang belum disamarkan. Sedangkan ciphertext adalah pesan sandi yang sudah disamarkan. Nah, dari plain text dan ciphertext itu kita dapat melakukan enkripsi dan dekripsi. Ilustrasinya dapat dilihat di gambar yang ditampilkan berikut ini. Dari plain text ke ciphertext kita dapat sebut sebagai enkripsi, dan dari ciphertext ke plain text itu dapat disebut sebagai dekripsi. Proses enkripsi melibatkan operasi matematika. Karakter-karakter dalam pesan mentah harus memuat struktur matematika tertentu. Dalam pembahasan ini akan digunakan struktur dari ring, sehingga karakter-karakter di pesan mentah tadi dapat diterapkan operasi penjumlahan dan perkalian. Tujuan dari pembahasan penjelasan kali ini yaitu untuk melakukan proses kriptografi dengan memanfaatkan teori ring. Sebelumnya, sebelum melakukan proses enkripsi, kita harus memahami apa itu definisi dari kriptosistem. Suatu kriptosistem memuat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, alfabet L yang memuat semua karakter yang dapat digunakan dalam suatu pesan. Pesan itu bisa abjad angka, tanda baca, spasi, dan lain-lain. Yang kedua, ring komutatif R dengan identitas penjumlahan dan perkalian sedemikian sehingga kardinalitas R sama dengan kardinalitas dari L. Dan yang ketiga adalah fungsi bijektif, yaitu fungsi alfa yang memetakan L ke R dan fungsi F yang memetakan R ke R. Nah, di sini teman-teman dapat baca sendiri mengenai prosesnya, bagaimana proses enkripsi. Lalu di paragraf terakhir, untuk mendeskripsi pesan sandi digunakan prosedur yang sama seperti di atas, tetapi dengan menggunakan F inverse-nya. Oleh karena itu, hanya pihak yang mengetahui F inverse yang dapat melakukan dekripsi dari sebuah pesan sandi. Nah, di sini saya menggunakan alfabet Latin, yaitu L. L adalah himpunan A, B, hingga Z. Dalam hal ini pilih R sama dengan Z26. Kemudian fungsi alfa itu pemetaan L ke R seperti yang sudah saya sebutkan. Dengan alfa A sama dengan 0, alfa B sama dengan 1, dan seterusnya hingga alfa Z sama dengan 25. Korespondennya dapat dilihat di gambar di bawahnya, yaitu seperti berikut. Nah, sekarang kita masuk ke metode enkripsi. Seperti yang saya jelaskan di slide kedua, di sana metode enkripsi dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu metode enkripsi biasa dan metode enkripsi Hill. Untuk enkripsi biasa itu satu kunci dan enkripsi dua kunci. Sedangkan untuk enkripsi Hill itu diperluas menjadi enkripsi Hill yang diperluas dan matriks variabel. Nah, ini kita masuk ke contohnya. Fungsi F pemetaan R ke R dengan F-nya harus kita definisikan sama dengan AX mod R. Untuk A elemen R
dan GCD dari A, R sama dengan 1. Di sini saya mengambil kasus kalimat pengajaran matematika dengan mengambil kunci A sama dengan 3, sehingga fungsi fx sama dengan 3x mod 26. Nah, setiap karakter dari P, E, N, dan seterusnya sampai K dan A itu harus dikoresponden dengan eh, angka-angka yang sudah didefinisikan sebelumnya. Misalnya P menjadi 15, E menjadi 4, dan seterusnya hingga A sama dengan dikoresponden menjadi 0. Karena fungsi kita adalah 3x mod 26, sehingga kita dapatkan F-nya 19, P 19, E 12, N 13, dan seterusnya sampai A 0. Nah, dari situ kita koresponden lagi dari fungsi F itu ke A inverse. Sehingga kita dapatkan pesan enkripsinya adalah TMN, SA, dan seterusnya EA. Untuk proses dekripsi, kita harus mengetahui apa fungsi inverse dari fungsi yang pertama. Fungsi fx yang pertama itu kan 3x mod 26. Nah, untuk melakukan dekripsi, kita harus melakukan atau menuliskan fungsi inverse-nya ya sama dengan A inverse X mod dari R, sehingga saya dapatkan 9X mod 26. Nah, kenapa? Perhatikan di bagian catatan di bawah, itu ada penjelasannya. Inverse dari 3 itu sama dengan 9 mod 26. Karena 3 kali 9 sama dengan 27. 27 di mod 26 sama dengan 1. Nah, sehingga setelah dilakukan proses dekripsi, maka didapatkan kalimat atau frasa suku kata seperti yang awal, yaitu pengajaran matematika. Ada beberapa analisis yang terdapat pada enkripsi biasa satu kunci, yaitu sebagai berikut. 1. Asumsi dasar. Publik mengetahui semua informasi dalam kriptosistem kecuali F dan F inverse-nya. Yang kedua, asumsinya adalah publik mengetahui bentuk dari F kecuali parameter atau kuncinya. Dalam hal ini tadi kuncinya saya ambil A sama dengan 3. Lalu analisis yang kedua, saya memiliki fungsi F X sama dengan 3X mod 26. Itu mempunyai kunci A sama dengan 3. Untuk mendeskripsi pesan sandi menggunakan F inverse, hanya perlu dicoba 12 nilai A yang relatif prima dengan 26 seperti yang tadi dijelaskan tadi. Sehingga kita dapat menentukan tingkat keamanannya. Karena GCD dari elemen-elemen 1, 3, 5, dan seterusnya itu dengan 26 adalah 1. Sehingga saya dapatkan tingkat keamanannya 1:12. Kita lanjut ke enkripsi biasa 2 kunci. Pada enkripsi biasa 2 kunci ini fungsinya sama seperti di enkripsi biasa 1 kunci. Hanya kita menghadirkan B sebagai pengali dari mod R. Jadi fungsi fx-nya sama dengan ax tambah b mod R. Untuk B elemen R dan GCD AR harus sama dengan 1. Lalu di sini saya mengambil fungsi untuk mengenkripsi, yaitu 3x tambah 4 mod 26. Di situ teman-teman dapat tebak, berarti A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 4. Akhirnya kita dapatkan setelah diproses enkripsi,
dari kalimat pengajaran matematika menjadi X, Y, R, W, dan seterusnya, bla bla bla, hingga C, I, E. Untuk melakukan proses dekripsi sama seperti proses dekripsi biasa di satu kunci tadi, kita harus menentukan fungsi inverse-nya. Di sini fungsi inverse-nya adalah F inverse sama dengan A inverse X kurangi mod R. Sehingga setelah dilakukan proses dekripsi, saya dapatkan kembali kalimat atau frasa pengajaran matematika. Nah, di sini juga ada analisis seperti yang di enkripsi biasa satu kunci. Di analisis enkripsi biasa dua kunci, di sini ada asumsi-asumsi juga yang teman-teman dapat baca. Tapi poin yang paling penting adalah yang kedua, yaitu kita tadi kan menggunakan fx sama dengan 3x tambah 4 mod 26, mempunyai kunci A sama dengan 3 dan B sama dengan 4. Untuk mendekripsi pesan sandi menggunakan F inverse, hanya perlu dicoba 26 kali 12, yaitu sama dengan 312, merupakan pasangan AB, yakni A adalah elemen dari 1, 3, 5, 7, dan seterusnya sampai 25. Untuk yang cryptosystem Hill, di sini yang sebagai kunci kita dapat gunakan matriks, sebuah matriks. Di sini saya mengambil contoh matriksnya adalah matriks A berukuran 2 kali 2. Teman-teman dapat lihat di layar, itu matriksnya elemennya 2, 5, 1, 4. A invertible di Z26. Dan kita harus menentukan det dari A, karena kita harus mengetahui bahwa GCD dari 3 dan 26 itu harus sama dengan 1. Kita juga dari sini dapat melakukan proses enkripsi kalimat atau kata pengajaran matematika. Nah, setiap huruf dari pengajaran matematika itu harus kita kelompokkan menjadi vektor baris dengan panjang 2 satuan. Untuk P1 itu 15, 4, P2 adalah 13, 6, dan seterusnya sampai P10 yaitu 10 dan 0. Itu tidak lain tidak bukan adalah hasil dari korespondensi alfabet yang telah kita lakukan koresponden dengan alfa itu sendiri. Lalu dihitung dengan fungsi sebagai berikut. FPI sama dengan PIA mod 26. Contohnya dapat dilihat dan dibaca sendiri dari slide berikut. Oke, setelah kita lakukan enkripsi, hasil dari proses enkripsi tersebut digabung kembali dan dikorespondenkan dengan alpha inverse, sehingga dapat karakter atau kalimat INGL dan seterusnya sampai XUY. Seperti itu. Sedangkan untuk melakukan dekripsi dari cryptosystem Hill digunakan fungsi F inverse CI sama dengan CI A inverse mod R untuk setiap I, dengan CI merupakan vektor baris dari karakter pesan sandi dalam R dengan panjang N satuan. Sebenarnya caranya sama, hanya yang kita inversekan itu matriks kunci yang kita miliki dari
cryptosystem Hill yang ada. Nah, ini langkah-langkah untuk melakukan proses inverse dari sebuah matriks. Teman-teman dapat baca. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada contohnya bagaimana proses dekripsi pesan yang tadi sudah dienkripsi dengan metode cryptosystem Hill. Kita sudah memiliki A inverse-nya, lalu kita dapatkan A inverse itu sebagai dalam tanda kutip kunci untuk mengembalikan kepada karakter yang seharusnya menjadi pengajaran matematika. Setiap AL itu dikelompokkan juga menjadi vektor baris dengan panjang 2 satuan, sama persis seperti yang pada proses enkripsi cryptosystem Hill. Jadi C1 itu 8,13, C2 16,11 dan seterusnya sampai C10 20,24. Nah, dari situ kita dapatkan F inverse-nya CI A inverse mod 26. Nah, nanti tinggal dikorespondenkan hasilnya seperti berikut. Pada cryptosystem Hill, di sini juga ada analisisnya. Analisis yang pertama, asumsikan penyusup mengetahui bahwa pesan sandi tersebut dapat didekripsi dengan mengelompokkan pesan sandi dalam R ke dalam vektor PI. Nah, vektor PI itu panjangnya N satuan. Sebenarnya terserah kepada si pembuat kunci untuk N yang panjangnya berapa. Tadi di contoh saya mengambil panjangnya itu 2 satuan. Nah, tapi di sini kita juga bisa membuat 3 satuan. Dan kemudian maksud saya N satuan. Dan kemudian dapat mengalihkan setiap PI dengan suatu matriks kunci yang berukuran N kali N tersebut terhadap Z26. Banyaknya matriks yang harus diuji coba sebanyak 26 pangkat N pangkat 2. Jadi di sini tingkat keamanannya cukup tinggi gitu. Karena tingkat keamanannya itu adalah perbandingan 1 banding 26 pangkat N pangkat 2. Seperti itu. Nah, seperti yang saya katakan di bagian analisis crypto Hill ini, kita dapat melakukan dalam tanda kutip perluasan dari matriks kuncinya dan vektor PI. Makanya kita dapat melakukan proses enkripsi menggunakan cryptosystem Hill yang diperluas karena kita dapat melakukan perluasan terhadap matriksnya dan vektor satuannya. Baiklah, sekarang kita masuk ke perluasan cryptosystem Hill. Sistem keamanan metode enkripsi Hill dapat ditingkatkan lebih jauh dengan menambahkan vektor baris seperti yang telah saya katakan sebelumnya dengan panjang N satuan ke dalam fungsi F, yaitu pemetaan R pangkat N ke R pangkat N. Pada penjelasan berikut ini itu kita sudah masuk ke enkripsi Hill yang diperluas dan enkripsi matriks variabel. Oke, yang enkripsi Hill yang diperluas kita menggunakan algoritma seperti berikut. Silakan dibaca. Baik, di sini ada contoh enkripsi Hill yang diperluas. Misalkan saya mengambil matriks ukuran 3x3, entry-nya seperti berikut.
perhatikan bahwa kita harus menghitung determinannya juga seperti di enkripsi Hill yang sebelumnya, karena kita harus menghitung GCD-nya dengan Z26. Dari matriks A tersebut saya dapatkan det-nya atau determinannya sama dengan 1. Jika 1 di 1 dan 26 itu GCD-nya sama dengan 1. Lalu dipilih vektor baris 1, 2, 3. Nah, di sini kita lakukan kembali koresponden karakter pengajaran matematika oleh alfa. Nah, setiap alfa, maksud saya setiap alfa dikelompokkan menjadi vektor baris dengan panjang satuan, karena tadi kita mengambil vektor baris B sama dengan 1, 2, 3, karena panjang vektor satuannya 3. Nah, jadi kita harus mengelompokkan si kalimat atau frasa pengajaran matematika itu menjadi vektor baris yang panjangnya juga 3, yaitu P1 15,4,13, P2 6,0,9 dan seterusnya sampai P7 10,0,0. Kemudian dihitung dengan FPI sama dengan PIA tambah B mod R. Prosesnya seperti berikut ini. Setelah dilakukan proses enkripsi dengan fungsi yang kita miliki, kita dapatkan hasil FP1 yaitu 2,10,5, FP2 7,6,18 dan seterusnya sampai FP7 P7A tambah B FP7 sama dengan 11,22,13. Nah, vektor satuan hasil dari enkripsi itu kita harus koresponden kembali dengan alfa inverse-nya sehingga dapat karakter C, K, F, H, G dan seterusnya sampai L, W, N. Di sini ada analisis juga. Namun yang paling terpenting adalah poin di nomor 2. Banyak matriks yang harus dicoba sebanyak 26 pangkat N pangkat 2 kali 26 pangkat N, yaitu sama dengan 26 pangkat N kuadrat tambah N. Nah, tingkat keamanan di sini sangat tinggi ya, karena 26 dipangkatkan dengan N pangkat N tambah N, sehingga metode enkripsi Hill ini bisa dikatakan memiliki sistem keamanan dengan memperbesar N-nya. N di sini adalah ukuran matriksnya. Oke, untuk proses dekripsinya sama, kita harus mengetahui F inverse-nya. Teman-teman dapat baca di slide berikut. Oke, sekarang kita masuk ke enkripsi matriks variabel. Algoritma dalam enkripsi variabel sebetulnya sama seperti enkripsi Hill yang diperluas, yaitu mengkonversi pesan mentah dalam L menjadi pesan mentah dalam R menggunakan alfa, kemudian menentukan matriks kuncinya itu apa dan berukuran berapa. Dalam hal ini A-nya itu berukuran N kali N atau matriks persegi, dengan elemen-elemennya adalah, elemen matriksnya adalah elemen dari R, dan kita harus menghitung determinan dari A untuk mengetahui GCD dari determinan A, R sama dengan 1. Dan kita ambil vektor baris B dengan panjang N satuan dengan BI elemen R.
Lalu proses ketiga sama, mengelompokkan karakter pada pesan mentah dalam R menjadi vektor baris PI dengan panjang N satuan. Kemudian kita harus menentukan, ini yang paling penting di poin keempat, karena kita harus memiliki fungsi untuk melakukan enkripsinya. Di sini fungsinya adalah FPI sama dengan PIA tambah BI mod R. Kemudian menghitung FPI untuk setiap I. Setelah FPI dapat, kita koresponden lagi dengan alpha inverse sehingga dapat pesan sandi yang telah kita enkripsi. Nah, tapi harus kita ketahui bahwa pada vektor baris BI ini dapat ditentukan dengan 3 cara seperti berikut. Yang pertama adalah BI sama dengan PI kurang 1 B, dengan B adalah matriks tertentu berukuran N kali N, yaitu matriks persegi terhadap R dengan PO diberikan. Cara kedua adalah BI sama dengan CI kurang 1 B, dengan B adalah matriks tertentu berukuran N kali N, artinya matriks persegi terhadap R juga dengan CO diberikan. Yang cara ketiga adalah BI sama dengan RI, RI tambah 1, dan seterusnya sampai RI tambah N kurang 1, dengan RJ adalah barisan rekursif terhadap R dengan RJ diberikan. Nah, di sini ada contohnya, contoh ke-8. Misalkan diberikan matriks ukurannya 3 kali 3. Di situ kita dapat menentukan GCD dari matriks A dengan R26 ya. Kita dapatkan GCD-nya itu 1. Misalkan dipilih BI dengan bentuk BI sama dengan PI kurang 1 B, dengan matriks B-nya seperti itu. Dan vektor baris PO sama dengan 1, 2, dan 3. Nah, untuk melakukan proses enkripsi kita harus mengkorespondenkan setiap karakter P, E, N, G, dan seterusnya sampai T, I, K, A dengan alfa, yaitu 15, 4, sama seperti proses sebelumnya. Mengkorespondensi dengan alfa, yaitu 15, 4, 13, 6, 8, dan seterusnya sampai 8, 10, dan 0. Lalu setiap alfa L dikelompokkan menjadi vektor baris dengan panjang 3 satuan. Jadi dipotong 3-3, yaitu untuk PI1 sama dengan 15, 4, 13, PI2, 6, 0, 9, dan seterusnya PI7, 10, 0, 0. Sebelum menghitung fungsi dari FPI sama dengan PIA tambah BI mod R, harus terlebih dahulu tentukan BI sebagai berikut. Karena BI-nya itu adalah perkalian dari PO, karena BI-nya adalah perkalian dari PO dengan B. Kita telah dapatkan hasilnya seperti yang ada di slide berikut. Sehingga kita dapat peroleh FPI, yaitu PIA sehingga kita dapat peroleh FPI sama dengan P1A tambah B1 mod 26 dengan hasil perhitungan sebagai berikut. Untuk BI yang lain diperoleh sebagai berikut. Dan untuk FPI yang lain diperoleh sebagai berikut. Selanjutnya, keseluruhan vektor yang dihasilkan digabung dan dikorespondensi dengan A inverse, sehingga kita dapatkan A
karakter dari proses enkripsinya sebagai EKHZ dan seterusnya sampai YDNL. Untuk proses dekripsi di sini cukup rumit karena fungsi inverse dari enkripsi matriks variabel ini adalah F inverse CI sama dengan CI kurang PI kurang 1 dikalikan dengan B, lalu dikalikan dengan A inverse, kemudian dimodkan dengan R untuk setiap I, dengan CI merupakan vektor baris dari karakter pesan sandi dalam R dengan panjang N satuan. Nah, di sini analisisnya sama seperti enkripsi hilang diperluas. Yang harus diperhatikan atau penting adalah pada analisis kedua, karena matriks yang diuji ada sebanyak 26 pangkat N pangkat 2 dikali 26 pangkat N pangkat 2 dikali 26 pangkat N sama dengan 26 pangkat 2N pangkat N ditambah N, atau teman-teman dapat baca sendiri di bagian kedua. Tingkat keamanannya 1 banding 26 pangkat 2N pangkat 2 tambah N. Nah, jadi untuk enkripsi matriks variabel ini, sistem keamanannya itu lebih tinggi daripada metode-metode enkripsi yang sebelumnya. Oke, sebagai kesimpulan, untuk beberapa metode yang setelah dijabarkan, kriptosistem itu mempunyai tingkat keamanan yang bermacam-macam tergantung apa fungsi F yang digunakan dan bagaimana algoritma yang dijalankan. Dan dari contoh-contoh yang telah dipaparkan menggunakan berbagai metode enkripsi, diperoleh pesan sandi untuk pesan mentah pengajaran matematika sebagai berikut. Dan berikut adalah rangkuman dari keseluruhan contoh dan pengerjaan yang dilakukan yang dihimpun dalam tabel berikut ini. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan bagi kalian semua yang telah mendengarkan. Terima kasih.